Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Apa ini? Off cam. Ya, silakan ya. Off cam boleh, tidak off cam juga tidak masalah ya. Silakan dibuat yang senyaman mungkin. Baik, alhamdulillah Allah berikan kemudahan kita untuk bertemu di sore hari ini di hari Selasa ya dalam rangka melanjutkan kegiatan ngaji tahsin pekanan Selasa sore untuk bedah tajwid sekaligus praktek membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid yang berlaku. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya sudah sampai di surah Al-Insyiqaq ayat 19. Berarti hari ini insya Allah akan kita lanjutkan di surah Al-Insyiqaq ayat ke-20. Baik, semoga Allah memudahkan ya, dan semoga Allah melancarkan ya pembelajaran kita dari awal hingga selesai ya, karena yang Jumat kemarin sempat mati listrik ya. Semoga ini tidak ya. Baik, kita langsungkan saja seperti biasanya. Nanti saya contohkan plus kita bedah tajwidnya ya tipis-tipis. Kemudian kalau ada yang mau praktek dipersilahkan. Kalau tidak ada yang mau praktek ya kita lanjutkan di ayat berikutnya. Ya, jadi silakan ya fleksibel. Yang ingin berpartisipasi boleh, yang tidak pun tidak ada masalah. Baik, kita langsung saja kita sampai di Al-Insyiqaq ayat 20. Saya contohkan dulu. Fama lahum la yu'minun. Fama lahum la yu'minun. Nah, di sini di ayat yang ke-20, yang pertama diawali dengan fama, ya, diawali dengan fama. Kedua-duanya ya antara huruf fa dengan huruf mim, nah, itu keduanya adalah huruf yang tipis ya, adalah huruf yang tipis. Maka ditipiskan saja. Karena huruf fa dengan huruf mim ini dia berpotensi untuk diucapkan dengan suara agak menebal. Karena keduanya ini punya sifat al-idlaq. Nah, huruf-huruf yang punya sifat idlaq itu biasanya rawan menebal menjadi fa, fama, fama, fama begitu. Itu banyak ya. Maka tipiskan fa, ma, mi, mu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini di huruf mim ada alif setelah fathah, maka dia adalah rumus mad asli ya atau mad tabi'i, dibaca panjang cukup 2 harokat ya. Jadi cukup 2 harokat atau satu kali ayunan. Ma, ya, bukan ma,
itu kelamaan. Dan beberapa masih ada yang membaca 2 rakaat, nah itu terlalu panjang ya. Seperti tadi pas ngoreksi di grup setoran juga seperti itu ya. Beberapa masih ada yang harusnya 2 rakaat masih terbaca panjang lebih dari 2 rakaat. Jadi patokannya cukup kalau 1 rakaat itu A, maka 2 rakaat A, 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 A. Nah, cukup segitu. Selanjutnya lahum. Nah, lam itu juga dia tipis ya. La, bukan la ya. Nah, karena masih banyak yang menebalkan huruf lam. Bana lam, fa dan mim ini ya, dia idlaq semua. Maka sering terjadi lahum. Nah, la. Nah, itu terlalu suaranya terlalu besar ya, terlalu menebal sehingga tipiskan. Karena kalau kita belajar tajwid itu mau tidak mau ada huruf yang memang dia itu kategorinya huruf tipis, ada yang dia itu kategorinya huruf tebal dan ini tidak boleh diabaikan ya, tidak boleh diabaikan. La tipis, kemudian hum, ya ha juga sama ya. Ini juga perlu menjadi perhatian di huruf H karena beberapa masih ada yang tertukar dengan huruf yang serupa, yaitu adalah huruf H. Ya. Lahum, atau kadang di antara keduanya. Lahum. Nah, lahu. Ha, hi, hu. Lahum. Kemudian mim mim sukun ya, mim sukun. Mim sukun juga sering sekali dia itu dibaca dengan disiddahkan ya, dengan ditekan berlebihan. Karena lebih enak ya, lahum la yu'minun. Nah, padahal sifat dari mim itu dia tidak syiddah, maka jangan ditekan seperti hamzah. Kalau hamzah memang dia syiddah, la yu. Nah, begitu. Tapi kalau mim bukan lahum, la. Nah, tetapi dia sifatnya tawasud mim itu. Maka itu naikkan tawasudnya. Lahum la ya. Lahum la. Nah, begitu. Kemudian lanya, nah, lamnya di sini ada alif setelah fathah, maka lamnya dibaca panjang 2 harokat. La dan ingat ditipiskan ya. La yuk. Nah, di sini ada hamzah. Ini harus dijelaskan ya. Harus ditahqiqkan. La yuk, bukan la yu'minun. Nah, itu kurang tepat ya. La yuk, kemudian minun. Nah, di sini ada waw sukun setelah dhamma bertemu dengan nun yang disukunkan karena wakaf. Gitu. Maka dia masuk kategori hukumnya mat arid li sukun. Ya, mat itu panjang, arid itu artinya palsu ya atau sesuatu yang datang belakangan. Li sukun itu karena adanya sukun ya. Jadi mat arid li sukun adalah bacaan panjang yang didatangkan kemudian atau yang tiba-tiba ada karena ada penyebabnya yaitu sukun ketika kita wakaf. Nah, ini boleh dipilih ya 2, 4 atau 6 harokat ya. Silahkan. Yang penting konsisten dari awal membaca hingga mengakhiri bacaan kita. Nah, ini saya mute dulu ya
biar nanti kalau mau mencoba baru dihidupkan biar tidak mengganggu yang lain. Saya contohkan sekali lagi, kalau ada yang mau mencoba silakan, kalau enggak ada nanti kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Fama lahum la yu'minun. Fama lahum la yu'minun. Nah, kurang lebih seperti itu ya bacaannya untuk ayat 20 ya. Yang mau mencoba silahkan angkat tangan ya. Terus dibaca, dibuka mic-nya. Tapi kalau enggak ada kita lanjutkan. Sepertinya belum ada ya ini, belum ada yang mengangkat tangan ini. Baik, kalau belum ada kita lanjutkan untuk yang ayat 21. Ayat 21 dimulai dari huruf waw ya, huruf waw. Nah, di situ ada huruf waw. Waw ini dia hurufnya tipis ya, hurufnya tipis. Waw. Nah, sehingga dia juga harapannya tidak ditebalkan menjadi wa ya, tetapi wa. Jadi huruf waw ini satu-satunya huruf yang fathah, tetapi untuk memulai mengucapkan dia harus dimonyongkan dulu mulutnya. Karena waw ini adalah representasi dari harokat dhammah. Maka monyong dulu wa ya. Wa, bukan wa, tapi wa ya. Wa idza. Nah, ini eh, perlu diperhatikan betul ya, masih banyak di sini di kalimat-kalimat atau di lafat-lafat yang serupa ketika ada hamzah ya. Ketika ada hamzah didahului harokat fathah atau dhammah atau kasroh begitu kan. Itu biasanya hamzahnya sering terseret waidha waidha begitu. Nah, itu juga kita temukan kemarin ya di pembelajaran juga sama. Bahkan yang membaca tidak sadar ya ketika diingatkan, oh iya seperti itu. Ketika kemudian membaca kembali, ternyata terulang kembali. Nah, maka ini perlu diperhatikan ya. Hamzah di tempat kita ya, di kiroatnya Imam Asim, riwayat Hafiz Thoriq Syatibiyah, itu hamzahnya harus dibaca dengan terang ya, dengan jelas ya. Kecuali hanya di beberapa tempat saja. Nah, maka jangan dibalik ya, jangan dibalik. Jadi jangan dibaca dengan waida, tetapi wai, waida, waida quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Wa idza bukan wa idza. Nah, ini kurang sesuai. Kemudian huruf zal ya, huruf zal dia keluar dari ujung lidah gigi seri atas. Ya. Ini sering menjadi perhatian juga karena huruf zal ini seringkali tertukar menjadi huruf zai, sering juga tertukar menjadi huruf jim, dan yang terbaru kemarin kami mendapati ternyata banyak juga yang tertukar menjadi huruf lam. Nah, terutama ketika membaca isti'adah ya, harusnya a'udzu menjadi a'udzu. Nah, ini kok jadi lam ya, begitu kan. Nah, ternyata ada juga yang
tanpa sengaja menukar menjadi lam. Nah, maka pastikan betul ya. A'udzu wa idza, bukan wa ija, wa iza, wa ila, nah, tapi wa idza, za, zi, zu. Nah, seperti itu. Cukup dibaca 2 rakaat karena setelah dzal itu ada alif ya. Alif setelah fathah mad asli 2 harokat. Nah, 2 harokat ya. Karena masih ada beberapa yang itu 2 rakaat start itu kan. Wah, kalau 2 rakaat lama nanti ya, bisa berapa menit sendiri nanti ya, panjang sekali ya. Jadi bedakan antara 2 rakaat dengan 2 rakaat. Ya, memang sepintas terdengar agak sama ya, tapi beda jauh. Nah, ini wa idza sudah, kemudian quri'a ya. Quri'a ya, qaf ya. Qaf dia termasuk huruf isti'la ya. Huruf isti'la, huruf yang kategorinya huruf tebal sehingga dia dibaca dengan syarat harus menaikkan pangkal lidah. Nah, ini karena sejak dulu ya banyak sekali yang bertanya bagaimana cara menaikkan pangkal lidah begitu kan. Karena juga kita mau mencontohkan kok nggak kelihatan ya karena di sini gitu kan. Tapi alhamdulillah kemarin Allah berikan jalan ya untuk bisa memberikan contoh cara menaikkan pangkal lidah ya, bisa dilihat di YouTube ya. Sudah kita buatkan videonya kemarin dan terlihat pangkalnya kalau sedang turun juga kelihatan, pas naik juga kelihatan. Nah, itu cara melatihnya seperti itu. Ya, jadi pastikan huruf-huruf isti'la itu pangkal lidahnya dinaikkan ku ya, bukan sekedar ku. Kalau ku nah begini kuria kuria, nah, itu pangkalnya belum naik ya, pangkalnya belum naik. Kalau uria, nah itu pangkalnya sudah naik. Kemudian ro yang berbaris kasrah, dia roknya tipis, ya, roknya tipis, maka cukup dibaca dengan ri biasa, ri, tidak perlu sampai ri. Nah, kalau ri, dia pangkalnya naik menjadi tebal. Tapi cukup biasa ri ya. Quri, quri, ya. Quri, nah, begitu. Kemudian ya, a biasa ya. Nah, jangan sampai menjadi miring karena ada juga yang begitu. I'udzu billah. Nah, maka hamzah ini dia dibuka seperti wajarnya ketika ngomong aku ya. Ya. Aku. I, u. Nah, tidak terlalu lebar bukanya dan tidak terlalu sempit ya. Jadi untuk huruf hamzah ini tidak perlu mensyaratkan harus 4-5 jari masuk ke mulut ya. Karena ada di beberapa tempat yang mengajarkan kalau mengucapkan huruf hamzah harus sampai a. Nah, 4 atau 3 jari bisa masuk ke dalam mulut. Nah, ini termasuk kalau nasihat dari guru-guru kami hal yang berlebihan. Nah, karena membaca Quran itu bukan untuk melelahkan otot-otot rahang kita, tetapi untuk merilekskan sehingga kita bisa membaca dengan nyaman ya. Maka kaidah tajwid itu adalah tujuannya untuk bisa mengucapkan setiap huruf sesuai tempat keluarnya beserta hak dan mustahaknya plus ditambahi dengan cara yang mudah ya. Bukan dengan cara yang menyusahkan. Jadi tidak perlu sampai a, ba, ta, ta, ya, nah, begitu. Ada yang begitu itu. Nah, jadi silahkan dipilih dengan bijak ya.
Kemudian kita lanjutkan di sini alaihim. Alaihim. Nah, di sini ada huruf ain ya. Huruf ain ini dia termasuk huruf yang doif ya. Huruf doif itu lemah ya, karakternya lemah. Maka ucapkan dengan sewajarnya. Tidak perlu sampai alaihim karena ada yang sampai seperti itu. Nah, ini termasuk sesuatu yang berlebihan ya dan juga menyusahkan sebenarnya. Maka biasa saja alaihim. Ada juga yang sampai seperti malah suaranya muncul vokal alaihim. Nah, itu juga kurang tepat. Nah, di sini di alaihim ini ya. Kemudian setelah itu di sini ada ya sukun ya, ada ya sukun setelah fathah. Maka di situ ada huruf lin ya, ada harfulin. Harfulin itu dia dibaca dengan ringan ya, dibaca dengan lembut, maka tidak perlu disentak-sentak ya. Alaihim, tapi cukup biasa saja alaihim ya, alaihimu atau alaihim. Nah, kemudian ini adalah ya sukun sehingga bunyinya itu i ya. Pastikan betul bunyinya i karena masih banyak dari saudara-saudara kita yang membaca dengan vokal e. Alaihim ya, alaihim. Karena kita sudah terbiasa ya, misal namanya Wahid dibaca Wahid begitu kan. Nah, Wahid gitu kan. Sehingga di sini juga alaihim begitu kan. Hmm. Kemudian alaihimul langsung ke sini ya, alaihimul qur ya. Qaf tadi sudah, di sini ada lam ta'rif ya. Ada lam ta'rif, lam qamariyah. Kemudian setelah itu qaf bertemu dengan ro yang sukun. Sehingga ro-nya dia dibaca dengan tebal ya. Jadi bukan al-Qur'anu tetapi al-Qur al-Qur'anu. Begitu ya. Ro-nya ditebalkan. Kemudian A di sini ada hamzah yang dibaca panjang. Nah, ini disebut dengan mad badal ya. Ya, mad badal. Jadi bukan mad asli ya. Setiap hamzah panjang itu disebut dengan mad badal. Baik terjadi proses badal ataukah tidak. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, kalau kisahnya mat badal seperti apa itu nanti panjang ya. Biasanya nanti kalau kita sudah di kelas pembelajaran sampai di ahkamul mat, nah kita sampaikan nanti ceritanya mat badal dari awal sampai perkembangan yang terakhir. Nah, jadi di sini ada mat badal dibaca 2 harokat. Dan tadi ya A-nya seperti kita ngomong biasa. A, I, U ya. Jangan berlebihan. Jangan juga terlalu mingkem. Tapi normal ya. Qur'anu. Nu-nya tipis 1 harokat. Kemudian la tadi sama seperti yang di sini ya. 2 harokat juga. Kemudian yasjudun. Nah di sini ada sin sukun ya, ada sin sukun. Sin itu dia punya sifat rokhawah ya. Maka tunaikan sifat rokhawahnya. Nah, terkadang orang itu begini ya. Pengen menunaikan sifat rokhawah dari sin, tetapi justru malah membuat sin itu menjadi terpantul.
ya, menjadi terpantul. Tetapi ketika dia ingin tidak memantulkan sin, rokoahnya hilang. Nah, itu yang sering kami temukan di lapangan. Sehingga la yasjudun. Nah, begitu kan. Jadi ada pantulannya. Atau ketika seseorang ingin menghilangkan pantulannya, rokhwahnya hilang sehingga terjadi ikhtilas di sini, percepatan bacaan. La yasjudun, yasjudun. Nah, begitu. Nah, itu juga tidak diperbolehkan ya. Jadi tiba-tiba mempercepat ritme bacaan itu sesuatu yang tidak diperkenankan karena ikhtilas itu ada kaidahnya sendiri nanti. Nah, di sini tidak ada kaidah yang membuat bacaan itu menjadi harus dipercepat. Maka tunaikan masing-masing hurufnya satu huruf dengan sempurna. Layas layas judun. Nah, seperti itu di sini aja ya. Layas judun. Nah, seperti itu. Jimnya ya, jimnya di perbaiki karena masih ada yang juju. Layas ju. Nah, ju. Karena jim kan dia sifatnya bukan hams ya, tapi jahar. Jaji ju baju ya, baju. La yasju ju bukan juju. Nah, seperti itu. Nah, di akhir ini ada mad arid li sukun ya, tadi sudah disampaikan ya, intinya boleh 2, 4, 6 harokat. Nah, saya contohkan dulu, ini ada pertanyaan di chat sebelum kita jawab ya. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Apa ini pertanyaannya? Izin cara membaca ro yang tipis dan yang tebal. Tadi sudah ya. Jadi ro yang tipis ya biasa ro begitu. Ro rahmat ya. Apalagi roro ya. Riri, ruru, nah ini tipis ya. Roriru, nah ini tipis ya. Tanpa ada peran pangkal lidah yang naik ya. Kalau yang tebal bagaimana? Yang tebal pangkalnya naik menjadi ro, ro, ro. Ini kalau ri pakai pangkal lidah jadi seperti ini. Ri, ru, ro, ri, ru. Nah, cuman kalau ri kan dia tidak perlu pakai pangkal lidah karena yang ro dibaca tebalkan hanya yang fathah dan dhammah. Maka yang ri tidak perlu sampai ri. Cukup ri biasa. Ri. Nah, jadi caranya begitu. Nah, caranya dengan cara menaikkan pangkal lidah. Nah, tidak ada cara yang lain kecuali dengan cara itu. Tidak ada cara yang lain. Nah, jadi untuk huruf-huruf yang vokalnya menyerupai O, itu caranya adalah harus melibatkan pangkal lidah. Bukan dengan Bukan dengan memonyongkan bibir. Ro, ri, ru. Kalau ru memang dia harus monyong ya, ru. Nah, tapi kalau kalau yang fathah bukan ro, so, to, go, enggak begitu ya. Dari segi suaranya pun juga akan berbeda suara yang dihasilkan antara
ro yang tanpa menaikkan pangkal lidah, dengan ro yang menaikkan pangkal lidah, dan dengan ro fathah yang dimonyongkan bibirnya. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya. Kalau nggak ada lagi, ini belum ada yang mencoba juga ya. Ya, nggak apa-apa ya. Kita lanjutkan dulu ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin mencoba atau bertanya lagi, kita lanjutkan di ayat 22 ya. Di sini 21 ada tanda ayat sajadah, jadi silahkan ketika membaca ya ditunaikan sujud tilawahnya ya. Kalau tidak hafal ya bisa buka di Google atau biasanya di Quran-Quran sudah ada ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi. Itu yang paling pendek itu ya. Kalau yang mau panjang juga ada juga begitu kan. Nah, jadi silakan disesuaikan ya. Silakan disesuaikan. Nah, ada ini kok di komen ini. Ada yang apa angkat tangan, tangan 5, ada yang angkat 1. Raise hand-nya sepertinya di sebelah sini ya, di mana ini? Di dekat ini. Tapi nggak apa sih ya kalau di komen silakan. Maksudnya mau Assalamualaikum, Pak mencoba ya. Ustadz. Iya mau Waalaikumsalam mencoba. warahmatullahi. Tadi katanya yang coba angkat tangan, kita angkat Ya. tangan. Pak. Oh ya, maksudnya raise hand yang di Oh profil ya, ini bukan yang di komen. Tapi nggak apa-apa sih ya, sama aja lah ya. Ya, silakan Bu. ayat 21. Ya, boleh 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ya, bagus Bu. Alhamdulillah. Sudah cocok ya. Roknya sudah bisa menebal ya. Tinggal dikonsistenkan ya nanti ya ketika membaca di ayat manapun ya, seperti itu. Huruf istilahnya juga sudah tertunaikan, sudah bagus Bu. Cukup Bu. Tadi Bu Inah ya? Iya Pak Ustadz, Oh iya, Alhamdulillah, terima kasih. ya Bu sama-sama. Ini ada Nur Hijah, Bu Nur ya. Juga di komen juga angkat tangannya. Silakan kalau mau mencoba Bu Nur Hijah. Benar ya dipanggil Bu ya. Silakan dibuka mic-nya. Halo? Enggak ada suaranya. Sudah dibuka mic-nya, enggak ada suaranya. Silakan dites ngomong Bu. Halo, Bu Nur Hijah bisa mendengar suara saya? Nah, sepertinya audionya bermasalah ini ya. Belum ada terdengar suara satu kata pun, tapi mic-nya sudah dibuka. Ya, kita tunggu ya. Kita tunggu sambil kita lanjutkan. Nanti barangkali sudah normal ya setelah ini. Nanti kalau sudah normal bisa langsung disuarakan, Bu. Ya, Afwan mic-nya bermasalah. Oh iya, ya semoga segera terselesaikan ya masalah mic-nya ya. Begitu. Ya, memang kadang kendala online itu seperti itu ya. Kadang mic-nya, kadang sinyalnya gitu kan. Kadang perangkatnya gitu kan ya. Yang pakai laptop susah nyalanya, yang pakai HP kekecilan dan sebagainya begitu kan. Ya, semoga Allah berikan kemudahan ya. Jadi ya ada plus minusnya ya dengan adanya online ini. Kita ambil plusnya, ya, kita singkirkan minusnya ya seperti itu. Nah, kita lanjutkan sambil menunggu Bu Nurhijah kalau semoga segera selesai ininya mic-nya ya. Kita lanjutkan di ayat 22 ya.
ayat 22. Saya mute dulu ya. Nanti biar tidak suaranya biar tidak keluar ke tempat yang lain. Oh, ada yang komen lagi. Pas dulu Ustaz, lanjut saja. Ya, baik Bu. Baik, kita lanjutkan di ayat 22. Nah, di sini balilladzina kafaru yukadzibun. Balilladzina kafaru yukadzibun. Nah, di sini ada dimulai dengan Bali. Nah, huruf ba ini dia juga tidak punya sifat hams ya. Maka tinggalkan ba yang kadang beberapa itu ada yang tanpa disengaja biasanya dia mengucapkan dengan ba begitu. Jadi ada semacam dorongan udara yang kuat Bali Bali nah begitu. Dan itu masih sering kita temukan ya. Ada juga sahabat kami yang hurufnya itu yang lain itu bagus ya. Huruf tebalnya bagus, kemudian sifat-sifatnya juga bagus ya. Tetapi ketika sampai huruf ba, nah dia kesulitan gitu. Nah, jadi memang kesulitan setiap orang itu beda-beda. Nah, jadi tidak perlu dibanding-bandingkan ya. Nah, wah dia kok bisa semua, saya kok belum dan sebagainya. Nah, maka kalau kita belum bisa, bagaimana caranya? Ya dilatih terus ya. Nah, dilaksanakan sunatullahnya. Kalau mau bisa ya ikhtiar berlatih. Nah, ini Mbak itu ba bukan ba ya, tapi Bali ya. Balil balil ladzi. Nah, ini lam bertasydid ya, masuk dalam kategori lam syamsiah ya, alladzi ya. Walaupun di buku yang lain ada yang mengatakan lam apa itu ya, saya lupa itu kan ya. Intinya pun disebut lam samsiah juga tidak ada masalah ya. Jadi ini lam samsiah ya, bukan lam komariah ya. Karena masih banyak yang apa namanya salah tangkap ya. Itu kan lamnya terbaca dengan jelas ya. Nah, dia lupa di situ ada dua huruf lam. Nah, sehingga lam yang satu masuk ke lam yang kedua. Nah, sehingga menjadi lam syamsiah, bukan lam komariah. Nah, allazi zalnya itu dibaca dua rokat ya, ya sukun setelah kasroh. Nah, kemudian nanya pendek jadi cukup allazina. Ini zal peringatannya sama seperti yang atas tadi ya. Ada yang alazi, alazi, ya, alaji, ya, maka perlu diperbaiki bagi yang masih kesulitan mengucapkan huruf zal. Kemudian kafaru, ya, kafaru, kaf dia ada sifat hamsnya, ya, hams. Tetapi sifatnya kecil ya, tidak perlu berlebihan sampai kafaru, cukup kakiku, kafaru. Nah, tunaikan karena sifat hams dari kaf itu dia masuk dalam kategori sifat lazimah, sifat yang selalu menyertai huruf tersebut dalam kondisi apapun ya, baik sukun ataupun berharokat. Jadi sifat hamsnya itu tidak muncul ketika sukun saja. Ketika berharokat juga keluar, ketika sukun pun juga keluar. Kemudian kafaru, ru-nya ada waw sukun ya, setelah dhammah maka dia dibaca dua rokat dan roknya berbaris dhammah maka dia dibaca dengan tebal. Ru, bukan ru, tetapi ru. Ru, kafaru, ya. Bukan kafaru. Nah, kalau ru biasa kan di sini pangkalnya rileks, tidak terasa naik.
dan hurufnya terasa ringan. Kalau ro yang pangkal lidahnya naik, nah itu lebih berat ya. Oh ya, tadi yang bertanya cara mengucapkan ro tebal ya, bisa dilihat video yang kemarin ya, cara menaikkan pangkal lidah. Nah, kalau itu sudah bisa, tinggal kemudian dipasangkan dengan huruf ro. Jadi kalau sudah bisa menaikkan pangkal lidah, maka tinggal ro keluar dari mana. Nah, tempatkan lidah di situ dan pangkalnya diangkat. Nah, begitu caranya. Kemudian di sini yukadzibun. Nah, yukadzi. Nah, ini ada zal lagi. Di sini zal yang tasdid. Nah, itu juga kadang perlu menjadi perhatian ya. Karena zal itu kan dia sifatnya rokhawah ya. Maka yukadzi ya. Bukan yukadzi. Nah, kalau yukadzi, nah, dia menjadi syiddah. Nah, sehingga sifatnya tidak tertunaikan. Dan sebenarnya kalau kita membaca dengan yukadzi itu juga agak keku juga ya, agak kaku. Karena memang defaultnya zal itu yukadzi. Nah, lebih ringan juga kalau seperti itu. Nah, jadi tunaikan saja setiap sifat huruf itu dengan sewajarnya. Maka insya Allah mengucapkan huruf hijaiyah itu insya Allah tidak sulit ya. Insya Allah lebih mudah. Sekarang terasa sulit itu karena memang kita belum terbiasa saja. Maka ya dibiasakan dengan cara apa? Dilatih ya. Yukadzibun. Nah, di sini ada mat arid disukun lagi. Mat arid disukun lagi. Boleh 2, 4, 6 harokat. Nah, kita biasanya pilih yang tengah-tengah ya, yang 4 harokat. Balilladzina kafaru yukadzibun. Balilladzina kafaru yukadzibun. Nah, seperti itu. Itu ayat 22 ya. Masih 3 ayat cukup enggak ini ya. Ada yang mau membaca? Belum ya. Belum berarti kita lanjutkan. Kalau enggak ada kita lanjutkan ayat 23. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu, nah, huruf waw lagi di sini, wawnya tipis. Nah, di sini ada lafadz Allah yang dibaca taglidz ya atau dibaca tebal, yaitu ketika lafadz Allah didahului harokat fathah. Cara membacanya bagaimana? Sama dengan huruf-huruf tebal yang lain, yaitu dengan menaikkan pangkal lidah. Apa resiko yang akan terjadi ketika mengucapkan lafadz Allah yang tebal, tetapi tidak dibarengi dengan pangkal lidah yang naik? Ya, setidaknya ada 2 resikonya. Yang pertama, resikonya nanti di sini akan muncul huruf apa ya, huruf bayangan begitu ya, huruf bayangan yaitu waw ya, waw sukun, waw, nah, wallahu ya, wallahu. Nah, jadi ada semacam nyempil di sini waw sukun gitu. Atau yang kedua, wallahu ya, wallahu. Nah, itu kalau tidak diangkat pangkal lidahnya menjadi wallahu ya, wallahu juga enggak tepat juga. Nah, begitu. Nah, maka kalau tidak disertai dengan pangkal lidah yang terangkat, nah paling tidak ada 2 potensi kesalahan yang bisa didapati atau dialami oleh pembaca Al-Quran. Kemudian a'lamu ini ain sukun jangan sampai berubah menjadi hamzah menjadi a'lamu ya. Kalau menjadi a'lamu dia menjadi tertukar ain sukunnya tertukar menjadi hamzah.
maka ya tunaikan sifat tawasud dari ain ya. A'la ya. A'lamu. Nah, seperti itu. Dan tidak perlu sampai berlebihan menjadi a. Nah, a'lamu. Nah, a. Nah, kadang ada yang begitu itu. Jadi itu terlalu berlebihan dan memberatkan juga. Di sini rasanya terasa sangat berat kalau membaca dengan a'lamu. Nah, dan juga nggak nyaman juga, gitu kan. Nah, maka membaca Quran itu sewajarnya ya, tidak berlebihan. Kemudian bima, ya ini baknya satu harokat, tadi tanpa ada dibarengi dengan hames ya, tanpa hames. Kemudian mimnya dua harokat dan tipis. Bak dan mim itu keduanya huruf tipis ya. Bak dan mim itu keduanya punya sifat idlak sehingga kadang menebal tanpa disadari. Nah, maka tipiskan betul ya dua huruf ini. Yang satu baknya satu harokat tipis, mimnya dua harokat tipis. Kemudian yu'un. Nah, yu-nya dua harokat, ada waw sukun setelah dhammah. Kemudian unnya ini sama ya, mat arid li sukun. Nah, ini kalau ada mat arid li sukun, ya insya Allah mudah ya, tinggal dibaca 2, 4, 6 harokat. Nah, ini kebetulan di akhirnya begitu semua ya, enggak semua ya, kecuali ini ya. Nah, kadang beberapa pembaca itu mau dia mat arid li sukun atau tidak, ya dibaca panjang. Di sini terbaca kok. Nah, begitu. Nah, jadi ini kurang tepat ya. Jadi yang bisa dibaca panjang ya mat arid li sukun atau mungkin mat iwat dua harokat atau mat lin ya atau mat mutasil arid. Nah, kalau yang seperti ini nggak bisa. Nah, tapi masih ada juga yang mempraktekkan seperti itu. Ya, 23. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu a'lamu bima yu'un. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Belum ada yang mencoba lagi ya. Ya, baik, kita lanjutkan ayat 24 ya. Ayat 24. Fabashirhum bi'adzabin alim. Nah, di sini jadi kalau yang tidak mau mencoba, kalau ada yang mau bertanya pun juga boleh ya, tidak perlu nunggu selesai ya. Nanti kalau selesai malah nggak bisa bertanya gitu kan, karena jamnya sudah habis. Nah, fabashirhum. Ya, di sini fa tadi sudah ya, fa-nya terbaca tipis ya. Ini yang nyoret-nyoret dihapus ya. Jangan ikut nyoret-nyoret layar ya. Fabashirhum. Nah, fa dengan ba ini tipis semuanya. Kemudian huruf shinnya dia bertasydid ya. Fabash, fabashi ya. Nah, huruf shin ini dia agak spesial ya. Karena biasanya orang ingin menunaikan sifat dari huruf shin tetapi berlebihan menjadi sh. Ya, jadi ada monyongnya. Fabash, ya, fabash. Ya, itu terlalu berlebihan ya. Jadi cukup sha, shi, shu. Nah, fabashi, fabashi. Tidak perlu sampai fabash, fabashir. Nah, itu sudah berlebihan karena sudah melibatkan bibir yang monyong. Padahal di situ harokatnya pun bukan fathah, bukan domah, sehingga nggak perlu monyong, begitu kan? Nggak perlu bibirnya sampai ikut-ikutan mecucu atau monyong. Maka biasa saja fabash. Nah, fabash. Nah, bukan fabash, fabash. Ya, sampai sampai maju apa ini telunjuknya. Fabashir, roknya didahului kasroh, maka dia tipis.
kemudian hum. Nah, di situ ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, ya. Nah, ini ikhfa syafawi, ya. Ikhfa syafawi. Nah, di sini masuk ke dalam kategori yang dibaca dengan dengung. Nah, sehingga ini harus didengungkan dulu, ya. Ditahan 3 harokat, jangan terburu-buru. Nah, dan kemudian cara membaca ikhfa syafawi yang sahih secara jalur periwayatan itu ada 2. Ya, yang pertama dengan furjah, ya, dengan membuka mulutnya, fabashirhum bi'adzabin. Nah, itu sahih, ya, seperti itu. Atau yang kedua, yaitu dengan menyentuhkan bibir tetapi secara ringan, cukup disentuhkan saja. Fabashirhum bi, bukan fabashirhum hum. Nah, hum dengan hum, nah, kan berbeda. Nah, yang sahih 2 itu, yang hum bi, nah itu kita belum mendapatkan jalurnya. Maka tidak kita praktekkan. Nah, di antara 2 itu, walaupun keduanya boleh dipraktekkan, tetapi guru-guru kami, ya termasuk kami juga, cenderungnya ke yang kedua tadi, ya, yang merapatkan bibir secara ringan, ya, bukan yang kuat, ya, ringan saja, cukup disentuhkan saja, tidak perlu sampai ditekan. Ya, kenapa begitu? Ya, kalau kita bicara cara membaca Al-Quran sesuai dengan talaki, ya memang begitu. Jadi ada teori, ada talaki, maka yang utama dilakukan adalah hasil talakinya, ya, bukan teorinya. Walaupun ya di situ kan mimnya mim sukun, iya memang mim sukun, begitu kan. Nggak ada masalah karena memang jalurnya seperti itu. Kemudian bi'adza, nah zalnya 2 rokat, ya, huruf dal tadi sudah kita bahas beberapa kali. Kemudian bin alim, ada tanwin, ya, bertemu dengan hamzah, ya, tanwin bertemu dengan hamzah, maka dia izhar halqi, ya, izhar halqi, maka ya membacanya dengan jelas, ya, tetapi jelasnya itu ada aturannya, bukan seperti ini, bi'adzabin alim. Nah, enggak begitu, ya. Karena nun di sini ada nun sukun, ya. Nah, nun sukun itu, nunnya itu sifatnya bukan syiddah, tetapi sifatnya adalah tawasud. Maka ya tunaikan tawasud dari nun, ya. Bi'adzabin alim. Termasuk di sini juga, ya. Kalau ketika di akhir, ya, tadi belum kita jelaskan di sini, ya. Ketika di akhir tidak perlu ditekan, ya. Alim. Nah, begitu. Cukup biasa saja. Alim. Nah, begitu. Karena mat itu dia juga memiliki sifat lin, ya, lembut, ya. Dulu waktu awal bertalaki, ya, kami membaca begitu. Bi'adzabin alim. Nah, begitu. Nah, dimarahi sama guru kami. Woi, enggak begitu, begitu kalau bahasa kita, ya. Nah, suruh ngulang, ya. Membacanya tidak seperti itu. Lembutkan saja, tidak perlu disentak-sentak sampai im, kemudian yu'un. Nah, tidak perlu begitu, biasa saja. Nah, begitu. Nah, itu yang disampaikan kepada kami. Nah, ini ayat 23, ya. Fabashirhum bi'adzabin alim. Nah, seperti itu. Ayat 24. Nah, sepertinya masih belum ada yang mencoba, ya. Ya, baik. Kita akhiri, ya, sampai ayat yang terakhir.
Nah, selesaikan berarti insya Allah pindah ke surat yang lain. Betul ya? Surat yang lain. Nah, betul. Tinggal satu ayat lagi kita selesaikan di surah Al-Insyiqaq di ayat 25. Ini ayatnya paling panjang ya di antara yang lainnya. Yang lainnya satu baris dibagi dua semuanya. Bahkan ada yang 2,5. Nah, ini dalam satu baris cukup satu ayat ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, pastikan lamnya bertasdid. Karena beberapa membaca illa tasdidnya tidak terasa. Terbaca ila. Padahal illa dengan ila kan berbeda. Atau ada juga yang tasdidnya ditunaikan. Tetapi menahannya terlalu lama. Illa begitu. Nah itu juga tidak tepat. Biasanya di basmalah Bismillahi. Nah, begitu. Itu banyak sekali kita temukan, terutama pas ketika hari Rabu ya. Berarti besok ya, yang pas maghrib itu beberapa di basmalahnya seperti itu, lamnya tertahan lama. Nah, maka jangan dipraktekkan ya, cukup illa ya. Illalladzina, ini alladzina tadi juga sudah ya. Dalnya 2 harokat, nunnya 1 harokat. Ini tipis semua ya hurufnya, tidak ada yang tebal. Lamnya juga tipis, jadi bukan la, tetapi la ya, la li lu bal. Bukan la li lu bal. Nah, tapi bal la bal. Kemudian amanu, nah ini ada mad badal ya, amanu mad badal 2 harokat. Kemudian ada mim 1 harokat, kemudian nunya 2 harokat ya. Waw sukun setelah domah, dan ini semua tipis juga. Amanu ya, tidak perlu amanu. Nah kalau begitu jadi menebal. Dan ini juga banyak yang mempraktekkan begitu. Nah, maka perlu diperbaiki. Ya. Kemudian wa amilu ya. Waw tipis tadi wa ya, bukan wa a ya. Ainnya juga begitu. Tidak perlu sampai begitu kan. Tidak perlu juga sampai begitu. Nah, tadi pas saya semak di grup setoran ada yang ainnya sampai begitu. Jadi malah bunyinya menjadi seperti vokal O ya. Nah, itu juga kurang tepat ya. Jadi biasa saja wa'amilu ya. Tapi juga bukan jadi hamzah ya. Wa'amilu atau jadi wa'ngamilu. Nah, itu enggak tepat. Kemudian wa'amilus ini langsung ke sini ya. Lunya tidak dibaca panjang. Tapi masih ada juga yang dibaca panjang sehingga lunya terseret wa'amilus itu. Nah, itu kurang tepat ya. Tapi langsung saja ke sod yang bertasdid. Wa'amilus solihati. Nah, huruf sod ini dia punya sifat isti'la ya, punya sifat idbaq juga, sehingga pangkal lidahnya dinaikkan, tengah lidahnya dilengketkan, kemudian ujung lidahnya menuju ke gigi seri bawah. Nah, terus latihannya mulai dari mana? Dari pangkal lidah dulu ya, seperti yang sudah pernah saya tadi ceritakan, videonya sudah dibuatkan. Nah, dilatih dulu, pangkalnya dinaikkan dulu,
kalau sudah bisa, nanti untuk menyesuaikan tengah lidah dan ujung lidahnya itu lebih mudah. Nah, kalau pangkal lidahnya belum naik, di sini rawan tertukar dengan huruf sin. Wa amilus solihati. Nah, menjadi sin. Berarti kalau menjadi sin, hurufnya tertukar ya, hurufnya tertukar. Nah, maka perlu diperbaiki ya, biar hurufnya tidak tertukar. Shotnya 2 rokat, haknya 2 rokat, lam dengan taknya 1 harokat. Lahum ini sudah tadi ya, ini mim sukunnya jangan ditekan-tekan, jangan lahum ajrun, tetapi lahum a. Lahum ajrun. Nah, ajrun juga sama. Jangan ajrun ghairu, tetapi ajrun gho. Ajrun ghairu. Jim sukun, nah, jangan sampai ada tambahan hamzah. Ajrun, tetapi cukup ajru, ajru, ajru. Nah, ajru, nah, runya tebal karena berbaris dhammah, ya, ghainnya tebal, kemudian ya sukunnya ini iya, bukan ghairu, tetapi ghairu, i ya. Ghairu, runya tebal karena dia berbaris dhammah. Setelah itu mamnun. Nah, ini mat arid li sukun. Ya, seperti yang lain-lain tadi dibaca dengan lembut saja mamnun. Tidak perlu mamnun. Atau ada lagi yang kadang malah seperti ini. Mamnun. Nah, n-nya ini terlalu panjang. Nah, n-nya terlalu panjang. Nah, ini juga nggak tepat ya. Kecuali kalau di sini bertasdid, maka ya memang harus begitu. Tapi kan ini tidak bertasdid. Nah, saya contohkan yang terakhir di ayat yang terakhir ini. Ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Sudah kita selesaikan 25 ayat di surah Al-Insyiqaq. Jadi insya Allah pekan depan bisa berganti ke surat yang lain. Ada pertanyaan, ada yang ingin disampaikan? Silahkan kalau ada. Kalau tidak ada ya berarti kita cukupkan. Boleh nyoba, Us. Oh, oh boleh Bu. Malah saya tutup ini ya. Bentar. Silakan Bu. Bu, Bu Rini ya. Iya. Oh iya, Yang mana silakan. ya, Us? Saya itu semuanya kok kepengen nyoba. Yang ayat terakhir saja Bu. Tadi kok nggak nyoba Bu sejak tadi? Takut nanti Waduh. waktunya kurang, Us. Oh gitu. Ya, nggak apa-apa, Bu. Ayat yang ini, Bu. 25 saja, Bu. Yang terakhir. Nggih. Silahkan. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, ini, Bu. PR-nya di sini. Nah, di sini di huruf yang tebal ya. Shotnya masih pakai sin. Wa amilus solihati lahum ajrun ghairu ya, ghairu mamnun ya. Roknya masih tipis. Nah, roknya masih tipis. Kalau yang lain insya Allah sudah lebih aman ya.
Di sini aman ya, di sini aman juga, di sini juga aman, tidak tersentakkan mimnya, sini juga aman. Ya ini aja roknya, rok yang domah dan huruf sod. Nah, huruf sod. Nah, begitu. Coba Ya, Mbak Amilus ya, Us. ya coba Bu, silahkan, boleh. Wa amil wa amilus solihati la ajrun mamnun. Masih Bu, masih wa amilus ya, wa amilus solihati. Nah, jadi kalau So, ya, ya itu masih malah 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 ada seperti shinnya ya, sho. Nah, sho gitu. Bukan show ya, tetapi so, so so. Nah, so, video so. yang kemarin sudah dilihat belum, Bu? Sudah, Oh, tetap sudah. sulit saya. Iya, So. nggak apa-apa, Bu. Tapi kan dengan melihat video itu kan kita bisa ngaca dengan apa? Dengan mulut kita sendiri dan disenteri karena kan nggak kelihatan ya gelap ya. Jadi biar kita bisa melihat di depan cermin, disenteri di atas begitu, kita bisa lihat pangkal kita sudah naik ataukah belum. Karena kalau nggak disenteri, nah itu biasanya yang belakang sini kan ada bayangannya, sehingga nggak kelihatan. Ya kemarin itu saya juga bingungin lah ini kok nggak kelihatan. Akhirnya saya senteri, oh kelihatan. Nah sehingga kemudian saya buatkan video itu. Jadi prakteknya begitu. Kalau itu sudah bisa, nanti insya Allah ini nggak ada masalah lagi. Nah, ajrun juga sama, tidak masalah lagi ya. Tapi kalau itu belum bisa, ya berarti ya terus dilatih. Seperti itu, Bu Rini. Nggih, Us, wah PR terus ini. So, so. Oh iya iya, Saya mau bertanya Pak Ustadz. ya boleh silahkan. Eh, mohon maaf tadi Pak Ustadz bilang di ayat 22 balil lazina itu alif lam samsiah. Terus Ya, dengan yang ayat terakhir wa amilus itu alif lam samsiah juga bukan Pak Ustadz? iya betul. Hmm. Jadi yang bertasdid huruf kedua atau huruf ketiga hukumnya sama alif lam samsiah juga. Iya betul. Seperti itu. Baik, terima kasih. Iya. Ada lagi atau cukup? Ini apa? Cara huruf shad kasroh. Huruf shad kasroh ya sama ya. So, si, su. Ya. Siroto. Nah, jadi bukan si ya. Bukan juga shi. Nah, kalau shi ya akan menjadi shin ya. Nah, seperti itu. Mat arid tadi sudah kita jelaskan ya. Seperti itu. Cukup? Ada yang lain lagi? Mungkin satu lagi kalau masih ada. Kalau enggak kita tutup ya. Sepertinya sudah ya. Baik, kalau tidak Cukup Pak ada, Ustadz, cukup. gimana Bu? Cukup. Cukup Cukup? insya Allah dah. Ya, Oh iya, Alhamdulillah. Nanti kalau belum cukup, kalau Bu Inah kan bisa tanya di kelas ya. insya Allah. Insya Allah ya. Seperti itu. Baik, kalau sudah cukup, insya Allah kita akhiri ya. Semoga apa yang tadi kita baca, apa yang kita dengarkan ya bisa menjadi pahala untuk kita semuanya. Dan semoga Allah memudahkan pemahaman kita ya, karena pemahaman juga akan memudahkan kita di dalam mempraktekkan. Semoga ya kita paham dan juga bisa mempraktekkan ya. Insya Allah. Jadi silakan diupayakan apa-apa yang masih menjadi PR yang belum tepat ya dengan konsisten latihan. Insya Allah nanti pelan-pelan semoga Allah berikan kefasihan itu kepada kita semuanya. Baik, kita akhiri forum kita ya, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika. asyhadu an la Asyhadu an ilaha la illa ilaha anta illa anta. astaghfiruka Astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Ye, Ustaz. sama-sama.